Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi. Kita berhimpun dalam barisan. Langsung ya, di foto saya maksudnya apa ya? Waslah. Kayaknya sih jarang turun di lapangan. Jarang turun di lapangan jadi makanya besar. Absen. TP di mana? Ya, fotokopinya. Sudah. Kami sama cari nomor leadernya. Nanti itu di ke sana Pak. Apa? Mencari apa? Namanya Mbak Titin mana? Japsel. Ini Jasut. Sudah. Oh iya Japsel nih. Mana Japsel? Iya, sudah masuk dalam grup. Belum kan? Masih. Sekarang ini juga Sampai pulang nih. Kami hormati Kapolres Kota Jayapura yang diwakili oleh Kasat Timas Polres Jayapura AKP. Yang kami hormati Ketua DPC 5 Distrik Kota Jayapura, serta pada yang menjelang sore hari ini kita dapat hadir dalam acara training orientasi partai keadilan sejahtera dan PKS. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنون فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى
قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, lahirkan pemimpin adil sejati yang cinta rakyat dan negeri ini. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, lahirkan pemimpin adil sejati yang cinta rakyat dan negeri ini. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Bangun Indonesia penuh berkah. Bangun Indonesia penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru saya, Bapak Acep Lulutin, Bapak Sudarmo dari DPP, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau berdua berkesempatan hadir di Papua. Selamat datang para tamu kami. Selamat yang kami hormati Ketua DPW PKS Papua beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua DSW Papua,
yang saya hormati Ketua MPD Papua, yang kami hormati para anggota Dewan Provinsi yang hari ini berkesempatan hadir, yang saya hormati juga para anggota Dewan Kota Jayapura yang alhamdulillah juga semua hadir, yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya yang alhamdulillah hari ini juga Allah izinkan untuk kita bertemu. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam barisan Partai Keadilan Sejahtera Kota Jayapura. Menghadirkan lebih banyak orang lagi di bersama PKS. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki sebuah mimpi besar, memiliki target-target besar, dan kita imbangi dengan kerja-kerja besar, maka insya Allah Allah yang akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita itu. Karena kami yakin, ya, di tahun 2024 itu bukan tahun-tahun yang berat buat kami. Ketika kami hari ini bisa bekerja memberikan manfaat untuk orang banyak. Karena sejatinya kita adalah saling memberikan manfaat, bukan memanfaatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah program-program PKS sangat mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami juga menyiapkan beberapa program nanti yang akan kita juga bahas di Rakorda nanti, karena pasca ini kita akan ketemu semua pengurus DPC. Harapan kami gitu ya, setelah training orientasi ini selesai, Bapak Ibu sekalian mendapatkan KTA, itulah menjadi data kami bahwa Bapak Ibu adalah kader PKS, dan kami juga siap untuk kemudian mendampingi Bapak Ibu sekalian, karena itu juga amanah daripada Kesbangpol atau dari pemerintah untuk kemudian kita mendidik. Partai politik berhak atau memberikan berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada anggotanya. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah ini gitu ya, kami akan melakukan pembinaan bulanan, bisa jadi, atau yang lebih dekat lagi mungkin bisa jadi pekanan gitu ya. Karena ini tanggung jawab kami kepada undang-undang gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir untuk kemudian kita sama-sama terus bersama. PKS bukanlah kemudian partai yang tidak pernah salah, atau PKS ini tidak pernah melakukan kesalahan, tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kami ini juga kumpulan manusia yang pasti gitu ya melakukan kesalahan. Namun Bapak Ibu sekalian, kami sangat berkomitmen untuk terus melakukan kebaikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika ada masukan-masukan untuk Partai Keadilan Sejahtera, berikanlah masukan itu untuk kita bangun bersama Kota Jayapura ini. Kami yakin dengan kebersamaan kita, kekompakan kita, insya Allah kita akan menghadirkan lebih banyak lagi kebaikan di Kota Jayapura. Hari ini kami diamanahkan 2 orang anggota Dewan. Kalau kata amanah itu harus disyukuri dulu, ya, biar nanti ditambah. Kalau sekarang kita bersyukur atas amanah 2 anggota Dewan, insya Allah di 2024 kita siapkan 8 anggota Dewan, insya Allah Kota Jayapura. Kami yakin insya Allah 2024 itu adalah tahun kemenangan PKS Kota Jayapura. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Lalu sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah Provinsi Papua, Ketua EPW Papua hadir. Beliau tidak hadir kelihatannya. Ada. Alhamdulillah beliau juga hadir, Ketua MPW Papua. Lalu yang saya hormati juga Ketua DPD Kota Jayapura dan seluruh hadirin dan wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita sudah berkumpul bersama. Insya Allah ini adalah bagian dari peristiwa penting Ibu dan Bapak sekalian bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera. Biasanya kalau seseorang mau menikah harus kenalan dulu ya Pak ya. Nah ini kenalannya dulu. Nah setelah nanti akan diberikan kartu tanda anggota, barulah secara resmi Bapak Ibu sekalian semuanya menjadi anggota keluarga Partai Keadilan Sejahtera. Merdeka! Merdeka! Saya, Ibu dan Bapak sekalian semuanya adalah warga negara Indonesia yang sah. Jadi kitalah pemilik negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita adalah pemilik sah negeri ini. Maka
supaya kita lebih mengetahui, lebih memahami tentang seluk-beluk negeri ini, tentu kita harus belajar. Maka PKS sebagai entitas politik, sebagai lembaga politik, berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada siapa? Kepada masyarakatnya. Dan kita juga bagian dari anggota masyarakat itu. Ada pointer? Aduh, mau pinjem. Ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semuanya harus hafal ini. Kenapa? Kita adalah warga negara Republik Indonesia. Ada yang bisa? Nanti saya tutup dulu. Kalau ada yang bisa, kayaknya saya nanti minta panitia untuk berikan door prize. Setuju? Setuju. Waduh, setuju. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu nih. Saya bacakan dulu untuk kita semuanya. Setelah itu nanti di akhir ada tesnya. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Alinea pertama saya hafal. Wah, cuma alinea berikutnya lupa ingat. Dulu saya pernah belajar menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Coba dilihat di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat datang Bapak dari kepolisian. Terima kasih atas kehadirannya. Izin Komandan, saya di depan terlebih dahulu. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah bagian dari cara PKS untuk memberikan pelajaran dan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia, khususnya dengan cara bagaimana kita bisa mengenal apa yang menjadi dasar negara kita. Dan ini adalah pembukaannya. Awas ya, nanti semuanya harus hafal ini pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, Komandan, kita sampaikan bahwa ini adalah hak mutlak bangsa Indonesia untuk memahami undang-undang. Kenapa? Oke. Ibu dan Bapak sekalian, bangsa yang maju adalah bangsa yang tentu saja didasari oleh sebuah kecerdasan. Masyarakat yang cerdas akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas. Masyarakat yang berpendidikan akan melahirkan sebuah peradaban yang bagus. Dan kemajuan sebuah negara, kemajuan sebuah kelompok masyarakat, dan kemudian negara ini menjadi bagian dari pengikat masyarakat itu, maka sebuah kemutlakan bagi masyarakat untuk mendapat politik yang mempertahankan dan mengisi sistem demokrasi di Indonesia serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan capaian lebih
17,4 juta suara di pemilu tahun 2019 kemarin. Mengapa PKS itu adalah Indonesia sekali? Pertama alasan kita ini adalah 1, 2, 3. Lagi senyum. 1, 2, 3. pesawat. Mari kita sama-sama jaga kesehatan dan sebagainya untuk menghindari virus corona. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Dan sedikit nama saya Pak Peter Kendek. Saya dari Polresta mewakili Bapak Kapolresta Jayapura Kota. Jabatan saya adalah Kasat Bimas Polresta Jayapura. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang wawasan kebangsaan. Ini sangat penting kepada para kader sekalian. Sebagai bangsa yang besar, punya cita-cita, visi adalah tujuan dan misi adalah langkah konkret untuk melaksanakan cita-cita itu, tujuan itu, maka wawasan kebangsaan adalah satu tameng atau perisai yang sangat penting untuk menghindarinya disintegrasi bangsa agar setiap partai yang ada di Republik ini memiliki nuansa NKRI. BPN Kota Raja. Ya. Kalau nggak salah, seingat saya tadi ada beberapa faktor. Di antaranya adalah ekonomi, sosial, dan politik dan budaya. Ya. Kalau nggak salah. Oke, coba kita lihat tampilan slide, betul nggak tidak? Ya, Pohon ya betul, politik, ekonomi, budaya, sosial. Ya, tepuk tangan luar biasa ya. Terima kasih. Ya, Muhammad Busri lah. Ini kondisi bangsa kita ini. Langsung aja Pak Busrin, kita itu loh, saya pilih saja. Langsung pilih aja, Pak. Atau tiga. Nanti ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi ya. Ya baik. Bagus sekali ya. Nama saya Irmawati dari Jayapura Selatan. Ya, kita tepuk tangan dulu dari Jayapura Selatan, luar biasa. Jauh-jauh ini harus menang. Amin tanah hitamin japut ini. 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 45, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 100 kayaknya ibu guru jadi tahu. Misi Pak, ada di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. punya wakil di parlemen. Sistem pemerintahan kita presidentil, tetapi sebagian adalah sistem parlementer. Dan ini tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita berpartai, bisa berbuat apa yang menjadi visi misi kita, tidak banyak yang bisa kita perbuat yang prioritas. Mungkin kesehatannya, pendidikannya, atau hal-hal yang lain dianggap prioritas. Jangan sampai kemudian menyusun anggaran belanja itu tidak berskala prioritas, sehingga akan timbul hal-hal yang tidak efisien tadi. Tadi kan APBD harus efisiensi, akuntabilitas, produktivitas. Menyusun anggaran belanja dalam rumah tangga juga harus berskala prioritas. Itu ilustrasi. Yang kedua, dalam belanja rumah tangga, jangan sampai kemudian pendapatan itu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, nanti ibu-ibu nanti, aduh,
Ini baru tanggal 20 uang sudah habis. Ya. Nah, ini ilustrasi dalam rangka menyusun APBD sehingga bagaimana kemudian APBD ini betul-betul bisa memberikan manfaat terhadap pembangunan bangsa dan negara kita dengan berorientasi tadi pada efektivitas, efisiensi dan produktivitas, akuntabilitas. Lanjut saja. Ini sebenarnya kalau kita bahas lama ini. Ya. Nah ini terakhir. Tugas dan wewenang DPRD. Tugas dan wewenang DPRD provinsi diatur dalam pasal 101 dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR provinsi kabupaten kota. Yaitu pertama, membentuk perda bersama dengan kepala daerah. Yang kedua, memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD. Dan yang keempat, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau kepala daerah dalam terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Sudah cukup? Masih ada? Slide itu? Next. Habis ya. Hak DPRD. DPRD mempunyai 3 hak. Pertama, hak interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, hak angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah, kabupaten, kota, hal-hal yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat daerah dan negara. Tanda keanggotaan ini ya, tanda keanggotaan menjadi anggota PKS secara resmi. Dan setelah ini kita akan panggilkan beberapa nama yang sudah kita siapkan untuk menerima kartu anggota PKS secara simbolis. Yang pertama kita panggil Bapak Muhammad Asikin. Ada Bapak? Oh, ya. Silahkan maju di depan. Yang kedua Ibu Elvi Octavia. Ibu Elvi Octavia ada? Yang ketiga Ibu Imriani. Bapak misi. Iya, jabat tangan ya. Ya, 2, 3. Oh, iya. Oke. Simbolik. Ibu, 1 lihat, 1, 2. Beli nah ya. 1, 2, 3. Ya, Ibu senyum. Ibu, ayo Ibu lihat fokus 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian rangkaian acara yang sudah dipimpin oleh moderator. Terakhir nanti kita akan panggilkan 5 peserta yang datang di awal akan mendapatkan door prize ya. Terakhir mungkin bersedia foto bersama sebelum bubar. Bapak Ibu boleh berdiri semua. Berdiri semua. Semua berdiri. Silakan Bapak-bapak berdiri. Mumpung masih pakai kaos warna kuning. Ada yang foto dari atas? Selfie. Kameranya mana? Selfie. Ada kamera depan yang mau selfie, yang kameranya bahaya banget. Pak Davis punya kamera bahaya. Iya. Yang kameranya jahat gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon angkat jari jempolnya semua. Oke, sip. Ke arah kamera. Yuk, 1. Kameramen total, tolong naik di kursi jika membutuhkan. Kaburan. Ayo lihat Aba-aba 1 dulu ya. Yuk, senyum Babso dan Ki. 1, 2, 3. PKS gitu ya, Bapak Ibu. PKS. Yeay, PKS.
Oke. Sudah? Jari jempol, tangan di kepala, penuh semangat. 1, Lagi. 2, 1. Oke, lagi Pak, sekali lagi pakai timer. Diberi oleh Ketua DPC ya. Mohon Pak Satria yang pertama. 5-5-nya kasih Pak. Kamera dadakan. Bisa sewa. Iya. Dari ujung. Masya Allah. Luar biasa. Nggak kelihatan. Warna pink. Mantap. Iya, nanti boleh silakan. Baik, terima kasih banyak karena telah hadir tepat waktu. Senyum dulu, foto. Ya semuanya ya. Yuk, senyum bahagia. Ya Allah, bahagia ini Pak Kusrin. Oke sih, terima kasih Pak Satria, Ketua DPC Heran, Insya Allah. Spesial, siapa? Ibu Rosita. Yang berat-berat. Oke, siap. Diserahkan oleh kita minta Pak Darmo, Ketua Wilda, menyerahkan hadiah. Siapa Pak? Dari Wilda Intim yang menyerahkan. Oke, terima kasih. Senang menjadi bagian dari keluarga PKS. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkontribusi bagi Kota Jayapura tercinta. 1, 2, 3. Nah, Terima kasih kakak sudah mau hadir, semoga bermanfaat. Baik. Baik, anak-anak muda mau dapat surprise? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap. Terima kasih semuanya. Berapa kali Bu? Serah. 1. Bapak Ibu yang belum menyelesaikan sholat asar ada di lantai 2, tapi ada juga masjid di pengadilan. Kayaknya yang heboh masa mau lagi pada nikmat. Suara hati nurani agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Kibarkan tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Kita berhimpun dalam barisan, letakkan suara hati nurani, lahirkan pemimpinan yang sejati, yang cinta rakyat dan negeri ini. Kita berhimpun dalam barisan, letakkan suara hati nurani, lahirkan pemimpinan yang sejati, yang cinta rakyat dan negeri ini. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera. Kita video. Indonesia penuh berkah, kibarkan tinggi